Ya, oke. Kenapa milih komedi ya? Pertama mungkin dulu sih waktu SMA lingkungannya emang anak-anaknya suka bercanda gitu. Suka bercanda, suka bertingkah. Kalau misalnya kita jalan-jalan juga pada bertingkah gitu kan. Mungkin itu salah satunya dasar akhirnya memilih komedi kali ya. Karena suka bercanda, akhirnya kayak apa ya namanya? Ketika menyampaikan sesuatu tuh ada nilai lebih aja ketika kita pakai komedi gitu. Jadi sesimpel kayak contoh gitu ya. Salah satu hal yang apa ya, jadi menyenangkan adalah ketika misalnya bisa menertawakan diri sendiri gitu, ngeledekin jadi nggak terlalu baper gitu. Hal-hal kayak gitu jadi menyenangkan sih. Terus ya tadi bener juga ketika apa, kita menyampaikan sesuatu gitu, dengan sisi komedi itu ada nilai lebih dan ada hal-hal yang bisa dipakai aja gitu loh. Dan itu jadi menarik sih bagi gue pribadi gitu. Terus juga sifat komedi menghibur. Dan ketika teman-teman atau misal penonton kalau kita bikin film komedi itu tertawa itu nilai tersendiri buat kita sebagai pembuatnya sih. Ya, yang pasti yang paling berpengaruh sih nonton ya nonton. Waktu itu era-era waktu SMA masih banyak film-film komedi yang bahasannya tuh tentang cinta-cintaan terus jomblo-jombloan gitu kan, bahas tentang anak kuliahan yang kayak gitu-gitu gitu. Cuman kalau judul film cukup lupa sih karena udah lama juga gitu era itu. Terus juga makin kesini makin nonton beberapa film komedi terutama dari berbagai daerah gitu. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin tentang senang di komedi gitu kan, ada juga sih kita juga bikin drama misal gitu. Gue pribadi juga suka drama juga. Cuman ketika bikin komedi itu ada hal yang dilepas aja sih. Bener-bener kayak terserah gue nih gitu. Cuman bercandaan ini tetap ditakar lah. Dalam artian tidak menyinggung pihak tertentu dan merugikan gitu. Cuman ya tadi ketika dibercandakan akhirnya apa ya, mungkin akhirnya daya sampainya itu bisa lebih keterima sama penonton. Kecenderungannya gitu sih kalau dari studi kasus gua gitu. Nah kalau yang paling berpengaruh film sih, dan juga lingkungan ya, mungkin lingkungannya bercanda gitu. Padahal maksudnya kayaknya sih gitu. Kalau gue menilai diri sendiri, kayaknya gue serius-serius aja gitu, nggak komedi-komedi gitu. Nonton film kartun kali ya. Kalau masa kecil tuh kartun yang mungkin waktu itu nggak sadar sih, misalnya ada sarkasmenya, ada satirnya, tapi karena kartun itu sifatnya imajinatif ya. Terus juga ada beberapa hal yang ya lucu gitu. Ketika dulu nonton dan akhirnya sekarang juga nonton, sadar ternyata di bagian-bagian sini tuh ada hal-hal yang lebih dari cuman sekedar melucu loh gitu. Ada yang menyinggung beberapa hal gitu loh. Ada yang menyentuh pembahasan tertentu. Nah, itu menurut gue yang paling apa ya, gue inget mungkin ya, lebih ke itu sih kartun-kartun yang misalnya model SpongeBob gitu kan, itu kan agak beberapa adegan juga ada hal yang lain loh sebenarnya yang dimaksud si pembuatnya gitu loh. Ya dan hal itu tuh mempengaruhi juga ketika misalnya bikin film terus akhirnya gaya penceritaannya kali ya. Salah satu referensi yang paling ketara mungkin adalah dari nonton si kartun. Pertama gue nggak tahu sih ya, tapi gue ngerasa kalau anak kecil itu punya kelucuan yang organik gitu loh. Memang udah pada dasarnya anak kecil tuh lucu gitu. Dan kelucuan anak kecil itu jadi salah satu nilai plus sih kalau buat gue pribadi gitu. Dan mungkin salah satu apa ya namanya pengaruhnya adalah ini gue nggak tahu sih, tapi gue ngerasa kalau gue sendiri pun masih punya pikiran childish gitu loh. Ya ketika teman-teman datang gitu kan masih suka nanya namanya nunjuk-nunjuk mereka gitu kan ya kayak gitu-gitu. Dan akhirnya ngerasa seneng aja main sama anak kecil gitu. Dan ketika gue pun punya sisi childishnya itu ya main sama mereka jadi lebih ya udah gue jadi mereka juga gitu. Itu sih salah satunya. Terus juga gue biasanya bikin anak kecil tuh rada bertingkah dewasa. Itu di beberapa kali film dipakai itu salah satu apa ya namanya faktor yang mempengaruhi itu mungkin dari kartun tadi gitu. Karena gue nonton kartun, mungkin dulu juga suka nonton film-film agent gitu. Jadi kayak terinspirasi untuk ketika anak kecil ini berlaku sebagai orang dewasa terus melakukan misi-misi orang dewasa, kayaknya bakal seru. Yang paling sulit tuh ya mood sih. Anak kecil moodnya gampang banget berubah-ubah gitu dan apa ya dinamis banget. Misalnya kayak sekarang tuh lagi seneng-seneng, mungkin beberapa menit kemudian bisa bete. Dan itu tuh benar-benar apa ya namanya? Ya perlukan banget peran kru sih, semuanya untuk bisa ngebangun atmosfer syuting yang memang menyenangkan juga bagi mereka. Jadi nggak merasa ketekan. Apalagi banyak banget kasus misalnya, contoh ketika misalnya ini tag-nya mereka salah mulu gitu. Nah, ketika teman-teman kru udah mulai pada stres untuk take lagi gitu, itu nggak jangan sih sampai memunculkan kayak ini orang-orang pusing. Karena anak-anak kecil itu kecenderungannya ketekan ketika dia salah terus harus dibikin rada pede gitu. Lebih mungkin kayak ya nggak apa-apa santai aja gitu.
Teman-teman pun ketika salah-salah terus tuh lebih santai lagi nyikapnya. Itu hal-hal penting banget sih. Mood sih yang paling kerasa tuh. Terus kemudian mungkin lebih ke tingkah laku mereka kali ya. Kadang tuh ada aneh-aneh aja gitu loh. Nah itu juga harus disikapi dengan benar sih. Jadi memang kita mesti masuk ke wilayah pikirannya mereka, bertingkah laku seperti mereka, ya jadi teman mereka gitu. Belajar sabar kali. Beneran sih, maksudnya kayak dari anak kecil tuh nggak bisa kita yang namanya tuh harus kekeh sama ego kita, harus A, B, C gitu. Harus sabar gitu, harus sabar. Bahkan itu pernah diskusi gitu ya, ada yang nanya lah, apakah anak-anak kecil yang main ini ikut juga turut andil untuk ngasih suggest ke adegan misalnya atau ke dialog gitu. Kadang mereka gitu dan kita harus nerima itu selama itu sesuai. Kalau misalnya nggak sesuai ya harus ngasih taunya harus dengan cara yang santai juga, nggak bisa kayak enggak lu salah, wah udahlah kelar itu nangis nangis kali gitu. Itu hal yang cukup sulit nantinya untuk ngebangun mood lagi. Ya itu sih hal-hal yang apa ya namanya? Ya belajar sabar tadi, terus juga mungkin ya karena tadi nilai plus juga buat anak kecil itu ya. Tapi tetap sih maksudnya kalau gue pribadi beranggapan penting banget peran kru juga director terutama ya untuk bisa ngolah mereka. Karena ada aja anak-anak kecil tuh banyak sih sebenarnya yang misalnya dia tuh sebenarnya nggak bisa acting katanya, tapi secara gesturnya tuh sebenarnya kelihatannya bisa pede-pede. Ketika misalnya syuting tuh malah dia juga cukup menonjol. Ada juga kasus di mana kelihatannya anak pede-pede aja, tapi ketika syuting di depan kamera malah jadi kikuk. Nah hal-hal itu juga mesti dipertimbangkan dan dilihat sih. Jadi kayak apa ya? Kalau gua secara random tuh ngomong naluri itu penting sih. Ngasah itu juga sih. Kalau di film dulu tantangan kecil yaitu ketika gua nyari anak-anak untuk syuting gitu kan, ini pada kemana anak-anak gitu kan, pas gue cari sama teman-teman ternyata di sawah gitu kan lagi matahin pohon singkong gitu kan, terus kata ini gue yang kelar nih sama yang punya gitu kan. Itu ya udah gimana lagi ya, negornya juga harus dengan cara yang santai juga, nggak bisa langsung tiba-tiba lu salah lu gini-gini ya, moodnya lagi. Terus waktu Cooking Flower juga gue sangat senang sih, sangat menyenangkan ternyata bermain sama anak cewek lebih nurut dibanding anak cowok. Mereka lebih nurut, terus lebih kayak ngebangun atmosfernya juga menyenangkan sih. Terus bisa ya itu tadi masuk ke sudut pikiran mereka yang cewek sama cowok kan beda ya zona pikirannya. Juga ketika misalnya udah beres take, mungkin kita akan ngobrol terus bercanda-bercanda. Anak-anak juga sering banget sih, anak-anak krunya gitu ya, bercandain tuh yang memang benar-benar ngedeketin mereka gitu. Itu hal-hal yang menarik sih. Kalau memorable lagi apa ya? Oh iya gue lupa. Waktu itu terus syuting siang, terus waktunya makan siang gitu. Anak-anak tuh inisiatif kayak udahlah bikin mie aja dalam pakai baskom gede gitu ya. Terus kayak dikasih ke anak-anak, mereka senang gitu. Terus gue candain gitu kayak anjir kayak bebek. Iya, tapi mereka senang gitu. Kita juga ikutan untuk kayak ya lebih dekat aja dengan cara kayak gitu. Ikutin mereka mau gimana. Kalau teman-teman penasaran sama film Tantangan Kecil sama Cooking Flower, teman-teman bisa langsung ke channel Balai Film. Di sana sudah di-upload filmnya dan bisa teman-teman tonton secara gratis. Terus kalau misalnya teman-teman penasaran sama Balai Films, itu nanti akan ada di video selanjutnya.